Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesehatan. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Dari 12 bulan yang ada, bulan suci Ramadan inilah sampai disebut sebagai Sayyidus Syuhur, yakni rajanya, pemimpinnya, pemukanya seluruh bulan. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, lau alimat ummati ma fi ramadhana minal khair. Seandainya, sekiranya umatku mengetahui kebaikan, keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan, latamannat ayakuna sanatakullaha, maka ia berharap seluruh tahun, sepanjang tahun itu semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Masya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya, ini ada apa di bulan suci Ramadan? Sampai-sampai disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Sampai-sampai disebut bulan suci Ramadan ini keutamaannya, kalau orang mengetahui kebaikannya, semua sepanjang tahun ini akan menjadi bulan suci Ramadan. Ini ada apa di dalamnya? Ternyata sahabatku, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan ibadah, yakni ibadah puasa. Siapa yang di antara kita berpuasa dengan iman, dengan ikhlas, insya Allah puasa akan mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kita semua sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sahabatku yang dirahmati Allah, puasa dapat mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa dalam kaidahnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi secara lahir dan dimensi secara batin. Dimensi secara lahir, puasa yang bermakna imsak, yakni menahan. Menahan secara lahiriahnya artinya apa? Kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Lalu puasa secara batin, yakni kita mampu mengajak seluruh anggota tubuh kita. Kita mampu mengajak seluruh anggota tubuh kita, menggerakkan fisik kita, rohani kita untuk diajak berpuasa. Dari menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang tidak baik, menahan dosa, menahan maksiat, dari segala apapun yang dapat mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala dan kesempurnaan ibadah puasa. Oleh karenanya sahabatku, dengan kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk berpuasa secara lahir dan batin, puasa akan dapat mendidik jiwanya menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, siapakah orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa? Lalu
siapakah orang-orang yang memiliki indikator-indikator sebagai orang yang bertakwa. Nah, ini disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 134 dan 135, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama orang yang gemar bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dirinya senang bersedekah, dirinya senang berbagi. Maka ini adalah sebuah bukti yang kuat bahwa menandakan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Bahkan dalam hadis disebutkan, ittaqun nar walau kana bitikin tamro. Jagalah dirimu dari siksa api neraka walaupun kamu hanya sebatas bersedekah dengan secuil biji kurma. Masya Allah. Lalu yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, yakni mampu menahan amarahnya ketika emosinya sedang meluap, ketika amarahnya sedang terbakar, ketika sedang ingin marah, maka dia mampu menahannya dan mampu mengendalikannya. Walaupun dia mampu mengendalikannya, dia tidak marah. Bahkan di dalam hadis disebutkan, orang yang kuat itu adalah orang yang bukan kuat fisiknya, tapi yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dan mengontrol dirinya untuk tidak marah kepada siapapun. Maka yang kedua adalah mampu menahan amarah. Lalu yang ketiga adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wal'afi na'anin nas. Dia memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadanya. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi mampu menahan amarah, ini bukan hanya sebatas menahan amarah, tapi dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mampu mendidik jiwanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nafsunya sudah menguasai jiwanya, ketika dia ingin melakukan maksiat, ketika dia ingin melakukan perbuatan dosa, seketika itu dia langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia langsung bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah sifat-sifat daripada orang yang bertakwa. Yang pertama, yakni dia gemar bersedekah. Yang kedua, dia mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah dia mampu mendidik jiwanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Dia senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah puasa kita ini mampu mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.